مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحليم ستر المتفضل بعطاء المدرار النافذ القضاءه بما تجري فيه الأقدار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الطهار. أما بعد، doa restu kepada Abu almarhum dan Umi almarhumah beserta Abi dan Dawi. Allahumma ghafir lahum. Kata ta'ziman wal ikraman kepada Abu pucuk pimpinan Dayah Istiqamah Tuddin Darul Mu'arif dan Darul Mu'arifah beserta keluarga, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan kepada seluruh dewan guru, merangkap dewan juri yang adil dan bijaksana, dan umumnya kepada seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Baiklah, keadilan adalah suatu kata yang mudah untuk diucapkan, yang merupakan tiang penyangga suatu negara. Bila keadilan suatu negara teratur, maka rakyat akan makmur. Tapi andai keadilan suatu bangsa mulai luntur, konstitusi simpang siur, hukum tercampur urusan dapur, sementara pemimpin asyiknya tidur, niscaya bangsa akan hancur. Seorang pemimpin tidak adil bisa jutaan manusia menderita, tenggelam dalam untaian air mata untuk selama-lamanya. Oleh karenanya, kami angkat sebuah topik syarahan yang berorientasikan keadilan dalam kepemimpinan. Di awal uraian, mari kita dengarkan sebuah firman surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu ayadilu huwa aqrabu littaqwa wa taqwallah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi kebenaran karena Allah, baik untuk dirimu sendiri atau untuk kedua orang tuamu atau untuk kerabatmu, baik di dalam keadaan kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah Maha tahu tidak apa yang kamu kerjakan. Hadirin dewan juri yang adil dan bijaksana, keadilan adalah suatu kata yang mudah untuk diucapkan, namun sangat sukar untuk dilakukan. Karena untuk menegakkan keadilan di akhir masa bagaikan memelihara domba di kandang singa. Mengapa? Karena pemimpin sekarang telah dirasuki oleh zaman serba ada, zaman yang terjadi fitnah di mana-mana, sehingga modal kedustaan lebih ampuh daripada keadilan. Suap menyuap bagaikan budaya yang diresmikan. Korupsi pun bagaikan sarapan pagi dalam berbagai aspek pemerintahan, sehingga banyak pemimpin yang tidak bisa lagi diberi kepercayaan karena kepentingan pribadi dan golongan yang dikedepankan. Tidak tahu siapa musuh yang mana korban. Padahal keadilan ibaratkan pedang yang tak akan pernah tumpul namun berkat. Keadilan laksana kendaraan yang tak akan pernah jatuh dan tersesat. Namun apa hendak dikata, ketika
nilai keadilan pun bagaikan permata yang tak berharga. Para pemimpin tertipu oleh dunia karena modalkan kedustaan dalam kepemimpinannya. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, Rasulullah jauh-jauh hari memberikan perihal kepemimpinan dengan mengutamakan sikap keadilan tanpa membedakan jabatan dan kedudukan. Seorang wanita bangsawan Arab yang melakukan pencurian, sebahagian sahabat mengajukan permintaan agar jangan terjadi perpotongan tangan karena dikhawatirkan akan terjadi perpecahan. Menanggapi permintaan tersebut dengan tegas, Rasul berkata, "Ayyuhan nas, innama ahlakal ladina qablakum innahum kanu idza saraqat fihim syarifu tarku wa idza syaraqa fihim dha'ifu aqafahu 'alaihi al-had wa imallah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat la qata'tu yadaha." Wahai manusia, sesungguhnya telah terjadi kehancuran orang-orang sebelum kamu, di mana apabila terjadi pencurian di kalangan mereka yang dilakukan oleh para pejabat dan orang-orang terpandang, mereka membiarkannya tanpa ada saksi di darah mereka. Tapi kalau pencurian itu dilakukan oleh orang kecil dan lemah, mereka tegakkan hukum dengan memotong tangannya. Demi Allah, saya bersumpah, jikalau sekiranya Fatimah putri Muhammad itu sendiri yang mencuri, sungguh aku potong tangannya. Hadis ini memiliki betapa tingginya nilai keadilan pada masa Rasul. Pada waktu itu, Rasul sebagai kepala negara, pemimpin dunia, tidak segan-segan menegakkan keadilan meskipun harus terhadap putrinya. Saudara, Rasulullah dalam menegakkan keadilan tidak dipengaruhi oleh anak, istri dan sanak saudara, tidak terpesona oleh kemegahan dunia, tidak terpengaruh oleh rayuan syaitan. Namun lain dulu, lain sekarang. Manusia sekarang rakus terhadap kehidupan dunia, gila pangkat dan jabatan, gila kedudukan dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam ayat yang telah dibacakan tadi, Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Namun kenyataannya sekarang ini, di mana-mana terjadinya korupsi, kolusi, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, moral remaja hancur karena ekstasi, mental pemuda bejat karena rosi, akhlak orang tua merosot karena korupsi. Bahkan lebih parah lagi, kekuasaan yang segenggam dianggap lebih berharga dibandingkan kebenaran yang sebakul. Merasa hina pencuri sebungkus nasi, merasa megah orang yang pandai korupsi, padahal berbeda bungkus malah isi, kedua-duanya tetaplah sebagai pencuri. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut hemat kami, salah satunya karena tidak ditegakkan keadilan secara benar dan konsekuensi. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana, sudah saatnya kita buka mata, lihat fakta dunia. Rumania ketika dipimpin oleh Nicola Seseko, pemimpinnya poya-poya tapi rakyatnya sengsara. Iran ketika dipimpin oleh Reza Pahlavi, pemimpinnya megah tapi rakyatnya susah. Prancis ketika dipimpin oleh Louis dan Ratu Maria Antoinette, pemimpinnya makmur tapi rakyatnya hancur tersungkur. Ini adalah fakta tragisnya suatu bangsa. Ketika keadilan dibuka, ditikam dan dipendam oleh penguasa, maka rakyat akan hancur binasa. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Lebih tegas lagi dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وتقوى الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia,
Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Lebih tegas lagi dalam surat ini, Allah mengatakan jangan terpengaruh oleh kelompok manapun untuk tidak berlaku adil. Hendaknya keadilan ditegakkan di atas segala-galanya, karena menegakkan keadilan merupakan pancaran orang-orang yang beriman dan bertakwa. Seperti halnya Aceh, Serambi, Mekah telah tercatat dalam sejarah dunia. Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, Sultan Iskandar Muda, yang menegakkan keadilan tanpa memandang bulu, tanpa melihat siapa pelaku. Pada waktu itu, anak kandung Sultan Iskandar Muda, putra mahkota yang dituduh telah berzina dengan istri pejabat istana. Pada saat itu pula, beliau memenggal leher putra tercinta, anak yang disayangi, di depan Dewan Hakim dan masyarakat semuanya. Ini membuktikan apa? Aceh pada masa silam tidak heran mengapa Aceh sempat berada pada puncak kejayaan. Namun sayang, 1000 kali sayang, Aceh sekarang ini diombang-ambing oleh ketidakadilan, di mana hukum tumpul ke atas namun sangat tajam ke bawah. Orang besar apabila melakukan kesalahan didiamkan begitu saja. Tapi kalau rakyat biasa yang melakukan kezaliman, begitu cepat diambil tindakan. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Memang seseorang yang melakukan kesalahan di dunia ini, dia masih mampu mengelakkan dirinya daripada hukuman, karena yang menentukan bersalah tidaknya seseorang adalah para hakim. Tapi di akhirat kelak, setiap manusia, bahkan hakim sekalipun, akan menjadi terdakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia Rasulullah berpesan agar jangan pernah menduduki jabatan pemimpin hanya demi kepentingan duniawi semata, karena kepentingan inilah yang akan menjadikannya lupa kepada keadilan. Oleh karenanya, himbauan kami untuk terakhir kalinya, untuk para pemuda dan pemudi, santriwan dan santriwati, kuatkan mental kalian, isi diri kalian dengan ilmu agama. Semoga Aceh, Indonesia kelak akan selalu berada dalam keadilan, akan selalu berjaya hingga akhir masa. Oleh karenanya, dapatlah kita pahami setiap alur cerita ini, bahwa jangan ada di antara kita semua rasa-rasa iba untuk tidak merasakan imbalan, merasa tidak ada rasa keadilan, karena dia adalah golongan yang kita sayang. Sedangkan golongan yang kita cinta, kita bangga-banggakan dengan mulia. Misalnya saudara, kita hidup dalam masyarakat ada 3 kelompok bagian. Salah satunya berasal dari bagian kita. Maka oleh karenanya, kita terhadap 3 bagian tersebut haruslah bersikap adil. Jangan karena salah satu dari mereka tidak dari bagian kita, maka kita tindas dia habis-habisan. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adil dan bijaksana. Oleh karenanya, dapatlah kita ambil satu kesimpulan. Yang pertama, keadilan adalah milik seluruh manusia, tanpa membedakan jabatan dan kedudukan, tanpa membedakan miskin dan kaya. Bila keadilan dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya, maka hubungan rakyat dan pemimpinnya akan terbina dengan baik pula. Namun sebaliknya, bila keadilan hanya milik orang tertentu saja, maka tunggu kehancuran suatu bangsa pasti akan tiba. Yang kedua, di hari kemudian nanti, setiap manusia akan berhadapan langsung dengan Raja Hakim yang maha adil dan bijaksana. Tiada lagu suap-mensuap di sana. Bahkan koruptor yang ulung serta hakim yang tidak adil akan merasakan akibat perbuatannya. Maka barang siapa yang menegakkan keadilan semasa hidup di dunia akan mendapatkan sebuah mahkota di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bila keadilan dimainkan di belakang layar, tidak perlu tahu para pemimpin rakyatnya dalam menderita, maka dosa-dosa tersebut akan merasakan sengsara sepanjang masa. Untuk yang terakhir kalinya,
himbauan kami untuk para santri dan pemuda dan masyarakat, daya terletak di depan mata. Kita perlu hiasi diri kita dengan ilmu agama. Tanpa ilmu agama, keadilan tak akan pernah terjadi, bagaikan mimpi di siang bolong. Oleh karenanya, kuatkan mental, siapkan tenaga, ilmu agama untuk negeri yang kita cinta, Aceh tetap jaya hingga akhir masa. Laksana masa Iskandar Muda. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya sekian. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berlakulah kamu dengan seadil-adilnya. Untuk yang selanjutnya, kita akan memanggilkan